Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deborah Berlongo, NIM 2111B0057, Prodi S1 Keperawatan semester 2. Baik, saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Pengertian pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbonhidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam pernapasan menghirup oksigen dalam udara, lepas dan membuang karbonhidrat di lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Kedua, respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam pengambilan napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu 1. Respirasi dan pernapasan dada. Otot datar tulang rusuk. 2. Berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil hingga udara masuk ke dalam badan. 2. Respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mencilik hingga udara masuk ke paru-paru. Proses kimia respirasi pada tubuh manusia: pembuangan CO2 dari paru-paru, peningkatan oksigen oleh hemoglobin, pemisahan oksigen dari hemoglobin, penakutkan karbonhidrat di dalam tubuh. Alat-alat pernapasan berfungsi masuk udara yang mengandungkan oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbonhidrat dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faris dan bronchus, paru-paru. Alat pernapasan pada manusia: rongga hidung. Udara dari luar akan masuk ke lewat rongga hidung. Rongga hidung terlapis selaput lendir. Di dalam terdapat kelenjar minyak, kelenjar sebias, dan kelenjar rekit, kelenjar sudret, dan kelenjar selaput. Kelenjar berfungsi menangkapkan benda asing yang masuk ke lewat saluran pernapas. 2. Faris. Tenggorokan udara dan rangka hidung masuk ke faris. Faris merupakan percabang-cabang dua jalur, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Batang tenggorokan. Tenggorokan berubah pipa yang panjangnya 10 cm terletak di sebagian leher dan sebagian di rongga dada. Bangka lari merupakan saluran dikelilingi oleh tulang rawa. Cabang batang tenggorokan bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Paru-paru. Pemelan paru-paru terletak di dalam rongga dada. Bagian atas di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk. Di bagian bawah dibatasi oleh graban yang berotot kuat. Terus paru-paru dada dua bagian, yaitu paru-paru kanan plomas dan diaphragma, yaitu diri dari atas 3 plomas, dan paru-paru kiri plomas sistem terdiri atas plomas. Anatomi sistem pernapasan. Bagian-bagian sistem pernapasannya itu canus, nas, lari, kiel, karna, prosen, brachiplas, bronchus, lapres, bronchiolitis, prodermis, bronchus dan bronchus, anus, dan aulit. Hidung tersusun atas tulang dan tulang rawa, jelas kecuali nasi perut, dan dinding tersusun atas jaringan ikat trapes dan tulang rawa. Permukaan rahang dilapiskan kulit dengan lender sepia dan besar rambut. Alat penghidung.
pengandukan obletran beringkat sinar tanpa sol dan plot dengan rangkaian dan basa yang terdetail. 2. Sinus peniskan merupakan rongga-rongga berisi udara terdapat di dalam tulang tengkorakan yang berhubungan dengan rongga hidung. Baris lanjutan poster dari hingga mulut, saluran napas dan makanan. Sistem pernapasan paru tertekanan, keluar tekanan cairan dalam ruang sempit antara pelocor paru-paru dan pelor dinding dada. Tekanan flow, tekanan udara di bagian dalam oplan, tekanan udara flow, perbedaan antara tekanan flow luar paru dan dalam nilai dan daya elastik dan di paru-paru terjadi menyebabkan paru-paru. Sistem dan pernapasan disebut tekanan daya Kelly-Stowe. Fisiologi kendali persarafan pada pernapasan. Terdapat 2 pernapasan menurut terpisah bagi pengaturan pernapasan. 1. Mekanisme yang berperan pada kendali pernapasan volunter. Melekus yang kendalikan pernapasan otikan, pengaturan aktifkan pernapasan, baik peningkatan CO2 atau konsentrasi dari antrek maupun penurunan PO2 akan membesarkan derajat aktivitas penurunan pernapasan dimulai, sedangkan perubahan ke arah yang melawan akibat efek inflasi ringan. Pengadilan kimia akan menyesuaikan aktivitas kimia serupa hingga dia pada keadaan normal dipertahankan tetap. Pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan oksigen di dalam tubuh terdiri atas 2 dan paru-paru. Sistem pernapasan pengangkutan oksigen menuju ke jaringan tertentu bergantung pada jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Ada pertukaran gas di dalam paru-paru, ada yang kuat aliran darah menuju ke jaringan dan perkertas darah untuk mengangkat oksigen. Pernapasan perut. Pada pernapasan ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 450 meter per tungkaran O2 dan pernapasan. Jumlah oksigen diambil melalui udara pernapasan tergantung pada kebutuhan. Kesimpulan, respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen CO2 dari udara oleh organ hidung yang digunakan untuk serangkai mekanisme yang akan menghasilkan karbonasi dan CO2 yang harus dilewatkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.